Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita langsung bergabung dengan Zevanya Sarah yang akan melaporkan dari gedung DPR Jakarta. Zevanya, bagaimana perkembangan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi hingga saat ini? Sumi, baru saja rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP ini telah secara resmi disahkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam pembahasan tingkat 2 atau dalam sidang paripurna kelima tahun sidang 2022-2023 yang menjadi pimpinan sidang pada sidang hari ini yakni Wakil Ketua DPR RI Ludwig F. Paulus, di mana tadi ketika Wakil Ketua Komisi 1 ini selesai membacakan laporan terkait pembahasan RUU PDP pada tingkat 1, semua fraksi atau 9 fraksi yang hadir dalam sidang paripurna ini menyetujui jika RUU PDP ini disahkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan ditandahkan dengan pimpinan sidang mengetok palu begitu. Dan dalam sidang hari ini juga turut serta dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Dan memang naskah final dari rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini telah dibahas sejak tahun 2016 dan terdiri dari 371 daftar inventarisasi malah atau DIM yang telah dibahas oleh pihak pemerintah terkait bersama dengan LSM dan juga sejumlah akademisi. Dan dari situ ini menghasilkan 16 bab serta 76 pasal, di mana ini ada penambahan 4 pasal dari rancangan undang-undang atau draft pembahasan awal pada tahun 2019, di mana semula pasal ini hanya terdiri dari 72 pasal, namun setelah melewati berbagai pembahasan ini terdapat penambahan 4 pasal menjadi 76 pasal. Lalu pada hari Rabu, tepatnya pada tanggal 7 September 2022 yang lalu, ini Komisi 1 bersama dengan Kemenkominfo memutuskan untuk membawa RUU PDP ini ke tingkat 2 untuk disahkan menjadi undang-undang atau yang berlangsung pada hari ini. Dan memang untuk secara umum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini menyangkut ketentuan terkait atau antara pemilik data dengan pihak pengelola data yang termuat dalam 5 prinsip, yakni yang pertama, pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan juga spesifik yang sah secara hukum, patut dan juga transparan. Lalu yang kedua, pemrosesan data pribadi ini dilakukan sesuai dengan tujuannya serta dilakukan secara akurat, lengkap dan tidak menyesatkan, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga, ini pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan dari pihak manapun. Lalu yang keempat, dalam hal ini jika terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi, maka pengendali data ini wajib memberitahukan kegagalan tersebut pada kesempatan pertama kepada pemilik data pribadi. Lalu yang kelima, data pribadi ini wajib dimusnahkan atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan dari pemilik data pribadi. Lalu juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini juga diatur sanksi-sanksi yang nantinya diberikan jika terjadi pelanggaran, begitu mulai dari sanksi administratif dan juga sanksi pidana, sehingga perwujudan dari disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini menjadi cerminan bahwa negara hadir dan memberikan landasan ataupun payung hukum bagi perlindungan data pribadi masyarakat di Indonesia. Demikian Sumi dari DPR RI, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Zevanya Sarah melaporkan dari gedung DPR Jakarta.